Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekspedisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang kami dapat dari seorang narasumber bernama Ibu Ningrum berusia 63 tahun. Dan kisah ini Ibu Ningrum menceritakan kisah neneknya yang meninggal, namun arwahnya itu gentayangan. Seperti apa ceritanya pemirsa? Sebelum ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya, dan inilah ceritanya. Nah pemirsa, kisah misteri yang dialami Ibu Ningrum itu sudah lama sekali, sekitar 30 tahun lebih yang lalu. Dimana saat itu Ibu Ningrum ditinggalkan neneknya yang bernama Ibu Asih. Waktu itu pemirsa, Ibu Ningrum kehilangan neneknya yang bernama Nenek Asih. Nenek Asih sangat sayang sekali kepada Ibu Ningrum waktu itu. Dan karena memang Ibu Asih hanya mempunyai cucu yaitu Ibu Ningrum. Jadi si Ibu Asih itu tidak punya cucu lagi dari anak-anaknya, dan kebetulan anaknya Ibu Asih itu hanya dua, orang tuanya Ibu Ningrum dan satu lagi anaknya yang bernama Pak Somad, laki-laki. Namun dari Pak Somad tidak mendapatkan cucu karena tidak punya anak. Pak Somadnya jadi yang mempunyai cucu hanya orang tuanya Ibu Ningrum sendiri, sehingga cucunya Ibu Asih hanya satu-satunya yaitu Ibu Ningrum tersebut. Nah pemirsa, karena saking sayangnya Ibu Asih kepada Ibu Ningrum waktu itu, apapun yang diminta oleh Ibu Ningrum selalu diberikan karena yang namanya kecucu kesayangan. Namun saat itu akhirnya Ibu Asih atau Nenek Asih meninggal dunia, sementara suaminya Nenek Asih itu sudah meninggal terlebih dahulu. Tentu saja keluarga Ibu Ningrum, orang tuanya Ibu Ningrum dan juga keluarga yang lain sangat kehilangan dan sangat sedih atas meninggalnya Nenek Asih tersebut. Nah pemirsa, setelah meninggal seperti biasa layaknya muslim, kaum muslimin biasa dikuburkan dan lain sebagainya. Namun pemirsa, di saat-saat acara tahlilan, sudah ada hal-hal yang di luar nalar. Karena memang waktu itu kata Ibu Ningrum, acara tahlilan dilakukan di malam hari, di mana yang hadir kebanyakan bapak-bapak dan ibu-ibunya nanti melakukan pengajian yasinan. Biasa dilakukan selepas sholat isya, tahlilan sampai jam 8. Nah setelah jam 8 baru disambung dengan pengajian yasin ibu-ibu. Nah saat di pengajian tersebut waktu itu katanya Ibu Ningsih dan juga yang lainnya, tamu-tamu yang hadir juga mengalami atau melihat kejadian mistis atau kejadian aneh waktu itu. Tiba-tiba saat ibu-ibu sedang melakukan pengajian, tiba-tiba ada angin yang sangat kencang sekali berhembus ke dalam rumah. Di situ ibu-ibu termasuk Ibu Ningsih dan orang tuanya Ibu Ningrum pun sangat kaget dengan apa yang terjadi. Namun si angin besar itu hanya sekejap atau hanya sebentar, dan saat itu tidak terjadi apa-apa lagi. Namun di malam yang berikutnya, di malam keduanya, hembusan angin itu datang lagi dan membuat aneh para tamu yang datang. Dan saat itu ibu-ibu semakin berkurang karena mungkin
ada rasa takut atau bagaimana, jadi yang ikut pengajian Yasin pun semakin malam, semakin hari, berganti hari, jadi berkurang pemirsa. Yang awalnya berjumlah 20 orang, namun setelah kejadian itu jadi berkurang menjadi 15 orang dan seterusnya. Kejadian angin yang berhembus setiap pengajian kadang berubah menjadi warga itu atau yang lagi pengajian itu mencium aroma busuk kadang-kadang, namun hanya sekilas. Dan itu menjadi pertanyaan buat orang tuanya Ibu Ningrum serta Ningrum dengan hal yang dialaminya atau hal yang diciumnya, yaitu bau busuk yang awalnya selama 3 malam berturut-turut hembusan angin besar ke dalam rumah, namun kali ini berganti menjadi aroma bau busuk yang sangat menyengat. Namun si aroma bau busuk itu hanya sekejap atau hanya beberapa detik saja, dan setelah itu menghilang dan aromanya pun hilang begitu saja. Nah, di malam berikutnya atau di malam yang kelima dan keenam, tiba-tiba aroma busuk itu menghilang. Lalu semua warga termasuk Ibu Ningrum mendengar suara tangisan perempuan, isak tangis perempuan. Di situ warga mulai panik, mulai merasakan kejanggalan, karena memang di sekitar rumah Ibu Ningrum atau orang tuanya Ibu Ningrum tidak ada orang yang menangis karena semuanya memang sedang melakukan pengajian. Namun suara tangisan itu berasal dari halaman rumah orang tuanya Ibu Ningrum itu sendiri. Suara tangisan itu terjadi berturut-turut dan bukan hanya di saat pengajian saja pemirsa, namun setelah ibu-ibu yang lain atau warga dan bapak-bapak yang lain sudah bubar dari acara tahlilan dan pengajian. Nah, suara tangisan itu datang lagi ketika sudah malam hampir jam 11. Orang tuanya Ibu Ningrum dan keluarganya mendengar suara tangisan yang sangat memilukan tersebut. Namun di situ keluarganya Ibu Ningrum atau orang tuanya Ibu Ningrum mencari ke area atau ke arah di mana tangisan itu berasal, namun tidak juga ditemukan. Jadi di situ merasa heran sekali keluarga Ibu Ningrum, termasuk Ibu Ningrum juga sangat ketakutan waktu itu. Nah pemirsa, singkat cerita, di malam ketujuh pengajian atau di malam terakhir pengajian atau tahlilan Ibu Nenek Asih tersebut atau Nenek Asih tersebut. Nah, di malam itulah, di malam terakhir hari ketujuh itu, barulah sosok Nenek Asih muncul. Dan munculnya secara tiba-tiba dari luar masuk ke dalam rumah dan melewati warga yang sedang melakukan pengajian. Di situ semua kaget dan semua berlarian keluar karena takutnya. Dan yang anehnya lagi pemirsa, si sosok Nenek Asih itu masuk ke rumahnya Ibu Ningrum itu dengan menggunakan pakaian pocong atau pemirsa mohon maaf, menggunakan kain kafan di saat Ibu Asih atau Nenek Asih itu dikuburkan. Semua panik berhamburan keluar dan si sosok Nenek Asih itu dari pintu depan langsung masuk ke tengah rumah melewati ibu-ibu yang sedang melakukan pengajian. Dan di situ langsung si Nenek Asih itu, si sosok Nenek Asih itu masuk ke dapur. Nah di situ yang laki-laki yang ikut acara pengajian tersebut melihat ke arah dapur atau mengejar ke arah dapur, ternyata si sosok itu sudah tidak ada, sudah menghilang di dapur. Nah di situ semua warga termasuk orang tuanya Ibu Ningrum mulai bertanya-tanya apa yang terjadi. Padahal selama ini Nenek Asih itu orang baik, rajin beribadah, tekun beribadah, dan juga sering ke pengajian-pengajian baik di musola ataupun di masjid yang diadakan oleh warga yang lain. Nenek Asih itu termasuk orang yang soleh, suka berbagi kepada orang yang memang
membutuhkan walaupun sedikit, namun Nenek Asih itu sangat baik dan sangat taat dalam beribadah. Namun di situ keluarganya Ibu Ningrum dan warga yang lain merasa heran dengan hal yang dialaminya dan kenapa Nenek Asih itu muncul atau datang seperti ada sesuatu pesan yang akan disampaikan atau kenapa Nenek Asih gentayangan. Jadi semua warga mulai bertanya-tanya termasuk keluarganya Ibu Ningrum. Otomatis saat itu semua warga yang ikut pengajian pun pada pulang karena mereka mungkin ketakutan dan mereka pun tidak mencicipi makanan yang sudah disediakan oleh orang tuanya Ibu Ningrum yang memang sudah sengaja dijajakan di tengah rumah, karena biasanya setelah selesai pengajian warga akan memakan cemilan, ngopi dan lain sebagainya. Namun saat itu di saat mereka melihat dan menyaksikan sendiri sosok Ibu Ningrum masuk secara tiba-tiba, di situ mereka setelah selesai pengajian pun mereka bubar, tidak mencicipi makanan yang memang sudah disediakan karena mungkin rasa takut atau bagaimana. Dan di situ orang tuanya Ibu Ningrum termasuk Ibu Ningrum juga merasa sedih dengan yang dialaminya. Dan singkat cerita, malam pun terus berlalu, waktu pun terus berlalu, dan sekitar jam 12 malam, di mana orang tuanya Ibu Ningrum, kerabat-kerabatnya Ibu Ningrum mungkin sudah merasa ngantuk dan mereka pun termasuk Ibu Ningrum akan tidur karena rasa ngantuk. Nah, saat itulah pemirsa, di sekitar jam 12 malam, tiba-tiba pintu rumahnya orang tua Ibu Ningrum ada yang mengetuk sangat kencang sekali dari luar, dan di situ semuanya kaget. Sontak yang sedang tertidur pun terbangun karena suara ketukan pintu atau gedoran pintu yang sangat keras sekali menggedor pintu depan dan juga pintu dapur atau pintu belakang. Di situ keluarga Ibu Ningrum dan kerabat-kerabatnya sangat panik sekali dan semua berkumpul di tengah rumah karena mendengar suara ketukan pintu yang seolah-olah akan mendobrak pintu. Nah, yang laki-laki semua bapak-bapak termasuk orang tuanya Ibu Ningrum pun mencoba membuka pintu depan secara bersama-sama karena memang mungkin mereka pun takut. Namun di situ saat mereka membuka pintu depan, tiba-tiba saat dibuka angin berhembus sangat kencang sekali dengan membawa aroma busuk yang sangat menyengat. Namun setelah pintu terbuka tidak ada penampakan apapun, tidak terlihat ada penampakan, justru ada tangisan, isak tangis yang kencang dari arah belakang. Nah, di situ mereka atau keluarga Ibu Ningrum mulai merasakan keanehan karena suara tangisan itu adalah jelas suara Nenek Asih. Mendengar suara tangisan dari arah belakang rumahnya, tiba-tiba semuanya keluar dari rumah dan mencoba melihat ke arah belakang rumahnya, di mana di situ mereka mendengar suara Nenek Asih yang sedang menangis. Namun di situ justru saat mereka ke belakang tidak terlihat apa-apa, tidak ada penampakan apa-apa, dan justru suara tangisan itu pindah ke dalam rumah. Di situ mereka merasa heran dan merasa mungkin sedikit kesal karena seolah-olah dipermainkan, dan mereka pun lalu mencoba untuk masuk lagi ke dalam rumah lewat pintu depan. Nah, saat mereka akan masuk ke dalam rumah, tiba-tiba mereka melihat sosok Nenek Asih sedang tertidur telentang dengan memakai pocongan. Dan saat melihat itu ibunya Ibu Ningrum atau orang tuanya Ibu Ningrum langsung pingsan, namun yang laki-laki masih kuat
dan langsung hampir mendekati Nenek Asih yang sedang tidur terlentang menggunakan pocongan. Nah, di situ semuanya sama-sama membacakan doa, membacakan ayat kursi. Nah, di situ lalu si bapaknya Ibu Ningrum mencoba bertanya kepada si sosok Nenek Asih yang di situ sedang tertidur dengan menggunakan pocongan atau kain kapan. Nah, di situ bapaknya Ibu Ningrum mencoba bertanya dan ternyata pemirsa di situ Nenek Asih bercerita bahwa dirinya tidak diterima, wallahu alam bisawab pemirsa, tidak diterima karena ada gigi emas yang masih nempel di giginya. Karena memang pemirsa waktu itu Nenek Asih itu saat giginya ompong, jadi Nenek Asih mengganti giginya dengan gigi emas. Dan saat Nenek Asih meninggal dunia, mungkin orang tuanya Ibu Ningrum lupa memberitahukan kepada pengurus jenazah atau kepada pengurus orang yang meninggal, menceritakan kalau di giginya ada gigi emas 2 biji. Nah, jadi saat itu Nenek Asih menceritakan sambil menangis, menceritakan kalau dirinya tidak diterima oleh bumi karena Nenek Asih membawa gigi emas yang belum dicopot saat meninggal dunia. Nah, setelah sosok Nenek Asih itu bercerita atau menceritakan kejadian itu, akhirnya tiba-tiba datang angin besar dan saat itu sosok Nenek Asih pun menghilang. Nah, di situ keluarga Ningrum, bibinya dan yang lainnya pingsan karena mungkin shock atau ketakutan dengan yang baru saja dialaminya atau dilihatnya. Dan di malam itu juga keluarganya Ningrum, keluarganya Ibu Ningrum, keluarganya Nenek Asih berembuk untuk melakukan pembongkaran makam Nenek Asih tersebut. Walaupun memang waktunya atau lamanya sudah 7 hari, jadi semuanya sepakat untuk membongkar kembali kuburan Nenek Asih dan membuka gigi palsu atau gigi emasnya. Dan lalu keesokan harinya hal itu pun dilakukan oleh beberapa warga dan juga sesepuh serta ustadz, orang-orang yang mengerti tentang agama, lalu membongkar kembali dan mencabut si gigi emas yang ada di Nenek Asih 2 biji tersebut. Jadi setelah kejadian itu, setelah giginya Nenek Asih, gigi emasnya atau gigi palsunya Nenek Asih dicabut, akhirnya malam berikutnya tidak ada kejadian apapun. Justru Nenek Asih datang ke mimpinya Ibu Ningrum dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ningrum sambil mengelus-ngelus kepala Ibu Ningrum tersebut. Dan alhamdulillahnya pemirsa, setelah kejadian itu tidak terjadi apa-apa lagi, semua aman-aman saja. Bahkan Nenek Asih sering datang ke mimpi orang tuanya Ibu Ningrum ataupun kepada Ibu Ningrum sendiri. Nah pemirsa, dari cerita ini mungkin intinya kalau meninggal dunia atau menguburkan orang yang meninggal itu harus benar-benar bersih. Tidak boleh ada barang yang ada di dalam tubuh si jenazah itu, harus bersih karena dilahirkan bersih, jadi meninggal pun harus bersih. Nah pemirsa, itulah kisah nyata yang dialami oleh Ibu Ningrum, kisah nyata singkat, namun Ibu Ningrum masih tetap mengingat-ingat kejadian itu, masih tetap ingat dengan hal satu kali dalam seumur hidupnya mengalami hal mistis seperti itu yang diceritakan kepada kami. Dan semoga Nenek Asih juga diterima di sisi Allah dan mendapatkan tempat yang layak. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Ibu Ningrum yang diceritakan kepada kami. Semoga bermanfaat, semoga menjadi pembelajaran bagi kita, dan kami berharap semua pemirsa yang selalu mendukung channel kami
yang selalu support channel kami. Kami doakan sehat selalu, panjang umurnya dan murah rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.